Halo movie lover, selamat datang kembali di UC Movie. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang berasal dari Jepang yang diangkat dari cerita anime bergenre action misteri yang dirilis pada tahun 2017 berjudul Ajin, yang menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang bernama Kei Nagai baru mengetahui dirinya spesial karena ia dapat hidup kembali setelah terjadi kecelakaan. Mereka yang memiliki kemampuan unik seperti itu biasanya disebut Ajin. Ajin adalah manusia yang tidak dapat mati, tetapi dapat merasakan sakit seperti manusia lainnya. Jika terluka, lukanya juga sembuh seperti manusia biasa. Yang membuat spesialnya, mereka dapat mereset diri mereka sendiri. Luka apapun itu, seperti tembakan, bagian tubuh yang putus, dapat kembali seperti semula dalam seketika. Hal itu bisa terjadi jika mereka mati terlebih dahulu, kemudian hidup kembali. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like and share, agar channel ini bisa makin berkembang ke depannya. Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Kei Nagai yang ditabrak oleh sebuah truk hingga membuat ia tewas. Di saat warga sekitar mulai panik, tiba-tiba Nagai bangkit kembali dalam kondisi baik-baik saja. Warga pun dibuat heboh. Mereka pun memanggil Nagai dengan sebutan Ajin. Seperti yang saya sebutkan di opening, Ajin adalah ungkapan untuk manusia unik seperti Nagai. Nagai pun menjadi viral dan diberitakan di mana-mana. Ternyata Nagai bukanlah Ajin yang pertama. Nagai adalah Ajin yang ketiga yang telah terungkap di Jepang. Nagai pun ditangkap dan dijadikan objek penelitian pemerintah. Identitas Nagai sendiri adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan ia memiliki seorang ibu dan adik. Terlihat Nagai disiksa dengan berbagai penyiksaan, seperti dipukul, dipotong-potong. Tak lama, ketika Nagai mulai melemah, ada salah satu pemimpin penelitian bernama Tosaki menyuruh anggotanya untuk mereset Nagai dengan cara membunuhnya. Nagai pun bangkit kembali dengan kondisi tubuh yang utuh. Penyiksaan pun terus berlanjut. Hal itu dilakukan berulang kali. Kasihan ya si Nagai jadi kelinci percobaan. Tak lama berselang, ada kekacauan yang terjadi di tempat penelitian. Ternyata itu adalah Ajin lain yang bernama Sato dan Tanaka. Diceritakan Tanaka sebelumnya adalah kelinci percobaan pemerintah yang telah diselamatkan oleh Sato, dan kini Sato datang kembali untuk menyelamatkan Nagai. Terlihat Sato pun mulai melawan para petugas keamanan. Disinilah kita bisa melihat bagaimana seorang Ajin bisa bangkit kembali. Singkat cerita, setelah semua petugas tewas, Sato pun menyelamatkan Nagai. Kemudian, Sato pun memberikan senjatanya kepada Nagai agar Nagai dapat membalaskan dendamnya kepada ketiga petugas penelitian yang telah menjadikan dirinya kelinci percobaan. Sato pun menyuruh Nagai untuk menembaki ketiga petugas penelitian yang tersisa. Namun, Nagai tidak tega untuk melakukannya. Lalu, Sato pun yang gemar membunuh langsung menggunakan pistolnya untuk menembaki petugas penelitian itu. Nagai pun berusaha untuk membantu, lalu menembaki senjata yang diberikan Sato ke arah Sato. Sato pun terkapar. Sato pun terlihat marah dan langsung mereset dirinya dengan menembaki dirinya sendiri. Nagai dan kedua petugas penelitian yang masih tersisa pun berusaha kabur, kemudian mengejar Nagai dan kedua petugas penelitian itu. Nagai memiliki ide untuk menjadikan dirinya umpan, lalu menyuruh kedua petugas itu untuk lari. Nagai pun memotong tangannya untuk mengalihkan Sato, lalu berusaha menusuk Sato dari belakang. Karena Sato yang terlatih dan kuat, Nagai pun kalah. Nagai yang terluka parah pun melakukan hal yang sama. Ia pun melakukan riset pertamanya dengan mengiris lehernya. Seketika Nagai pun bangun dengan cepat menembaki Sato, lalu berusaha kabur ketika Sato tengah mereset dirinya. Nagai pun akhirnya bertemu dengan kedua petugas penelitian tadi, tetapi mana sempat, keburu telat. Mereka pun ketahuan oleh Sato. Sato pun langsung menembaki mereka. Tak lama setelah itu, terlihat Sato mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya.
Kita sebut aja itu hantu hitam ya. Hantu hitam itu dimiliki oleh setiap ajin, tidak dapat dilihat oleh kasat mata manusia biasa. Mungkin karena keberadaan hantu hitam inilah yang bisa membuat mereka bisa mereset diri mereka kembali. Nagai pun tampak terkejut ketika hantu hitam satu akan menyerang Nagai. Tiba-tiba hantu hitam yang berada dalam diri Nagai terpancing keluar. Pertarungan antar hantu hitam pun terjadi. Karena belum terbiasa, hantu milik Nagai kalah. Nagai pun dan petugas penelitian yang tersisa berusaha untuk kabur, namun ketahuan oleh Sato. Sato pun langsung menembaki mereka. Lalu hantu hitam milik Sato pun datang mau menghabisi Nagai. Tetapi ternyata Nagai dapat memanggil hantu hitam miliknya lebih dari sekali. Hantu hitam milik Nagai pun berhasil mengalahkan Sato. Selang beberapa waktu, Sato pun bangkit kembali untuk mengejar Nagai. Ketika Sato akan menembaki Nagai, ia pun berhasil kabur dengan melompati gedung itu. Karena Sato tidak berhasil menangkap Nagai, ia pun turun ke bawah. Tampak ia tengah ditunggu oleh Tanaka. Kemudian Sato dan Tanaka pun berjalan keluar dan disambut oleh banyak wartawan yang memang sudah menunggu mereka di luar gedung. Sato pun mulai berbicara, memberitahu kepada awak media bahwa ia adalah seorang ajin, lalu mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan percobaan yang tidak manusiawi kepada para ajin. Sato pun memperlihatkan potongan video milik Tanaka pada saat Tanaka menjadi objek penelitian sebelum diselamatkan oleh dirinya. Video itu berisi Tanaka yang ditembaki berulang kali hingga terlihat begitu tersiksa. Sato pun juga meminta kepada pemerintah untuk mengakui para ajin dan menyediakan wilayah khusus untuk para ajin tinggal. Shin pun beralih ke Nagai yang tengah dalam pelarian. Kemudian ia bertemu dengan seorang oma yang baik hati. Oma itu pun mengajak Nagai untuk mampir ke rumahnya. Oma yang baik hati itu pun tidak tahu bahwa Nagai adalah seorang ajin yang kini menjadi buronan. Kemudian Shin pun berlanjut ke rumah sakit tempat adik Nagai bernama Eriko berada. Tampak Eriko tengah dikunjungi oleh Izumi Shimamura, yaitu pengawal dari petugas penelitian yang bernama Tosaki. Tujuan Izumi ke sana adalah untuk mengetahui keberadaan Nagai. Saat tengah berbincang bersama Eriko, tiba-tiba Izumi melayang di udara dan tampak ada darah di tubuhnya. Eriko pun ketakutan. Tak lama setelah itu Izumi pun terlempar dan tewas. Dan kedua polisi pun yang berada di sana turut tewas dengan misterius. Ternyata itu adalah ulah dari Tanaka yang berada di luar gedung. Ia mau menangkap Eriko untuk memancing Nagai nantinya. Tanaka pun menggunakan hantu hitam miliknya untuk melancarkan aksinya. Selang beberapa waktu, Izumi yang tewas bangkit kembali. Ternyata ia adalah seorang ajin juga. Keberadaan Izumi ternyata sebagai seorang ajin dirahasiakan oleh Tosaki. Dengan imbalan, Izumi menjadi pengawalnya. Izumi pun tidak mau kalah. Ia pun mengeluarkan monster hitam miliknya yang diberi nama Kuro. Karena terlalu jauh, Tanaka pun kesulitan mengendalikan hantu hitamnya. Tanaka pun memutuskan untuk naik ke atas. Sementara Izumi masih berusaha untuk membawa Eriko kabur. Setelah Tanaka tiba, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tempat Izumi dan Eriko telah dikerumuni oleh banyak orang. Kemudian ia pun memutuskan untuk pergi. Shin pun beralih lagi ke Nagai yang tengah berada di rumah oma yang baik hati itu. Nagai pun mendengarkan berita dari radio bahwa ada ajin yang menyerang sebuah rumah sakit tempat adik Nagai berada. Nagai yang mendengar hal tersebut langsung mencari adiknya. Nagai pun akhirnya bertemu dengan Eriko. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak tenang jika adiknya jauh dari dirinya. Kemudian Nagai pun membawa adiknya untuk tinggal bersama oma yang baik hati itu. Di sisi lain memperlihatkan Sato dan Tanaka yang tengah membuat video live berupa pengancaman kepada pemerintah yang belum memberikan respon tentang permintaannya. Ia pun berencana menyerang gedung kementerian yang dekat dengan laboratorium penelitian ajin. Kemudian Sato pun mengajak para ajin yang ada di luar sana untuk bergabung dengannya. Kembali ke Nagai, terlihat Nagai tengah melatih untuk mengendalikan hantu hitamnya. Di saat Nagai tengah berlatih, si Sato pun mulai melancarkan serangannya, menghancurkan gedung seperti ancaman yang dikatakan sebelumnya, dengan menggunakan pesawat yang telah ia sabotase. Setelah gedung itu hancur lebur, Sato pun bangkit dari reruntuhan bangunan gedung itu. Tentunya dengan kondisi yang tidak terluka sama sekali. Sato pun merencanakan penyerangan keduanya.
Tampak Tanaka yang berada di atas gedung mengirimi Sato senjata dan pakaian dengan menggunakan drone. Di saat itu juga datang segerombolan Ajin yang telah melihat video Sato datang untuk bergabung. Sato pun mulai melanjutkan serangan keduanya kepada anggota polisi. Terlihat di awal Sato kalah karena para polisi terus menghujani Sato dengan tembakan hingga ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk bangkit kembali. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Tanaka yang berada di atas gedung membantu Sato dengan menembaki satu persatu polisi dari atas, sehingga Sato pun memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sato pun menghabisi seluruh polisi yang berada di sana tanpa tersisa. Setelah itu, Sato pun melanjutkan ancamannya bahwa ia menginginkan Tokyo lah yang menjadi wilayah khusus Ajin. Jika pemerintah masih tidak merespon, maka ia dan anggota Ajin lainnya akan melenyapkan semua yang ada di Tokyo dengan menggunakan gas beracun. Sementara itu, di tempat Nagai terjadi keributan. Identitas Nagai sebagai Ajin pun ketahuan oleh warga. Oma yang baik hati ini pun ternyata telah tahu bahwa Nagai adalah seorang Ajin, tapi tetap ingin membantunya. Ia pun menyuruh Nagai dan adiknya kabur. Pemerintah pun akhirnya menanggapi serius ancaman dari Sato. Mereka pun mencoba bernegosiasi yang diwakili oleh Tosaki. Tosaki mengatakan kepada Sato bahwa pemerintah hanya dapat memberikan mereka pulau yang berada di Kuyasa dan Hokkaido. Namun Sato tetap tidak mau. Ia tetap menginginkan Tokyo. Tidak ada cara lain. Pemerintah pun harus bertarung melawan para Ajin. Pemberitaan pun menjadi heboh. Para warga pun mulai panik dan ketakutan. Bahkan sebagian berbondong-bondong meninggalkan Tokyo. Naga yang mengetahui rencana Sato datang menemui Tosaki. Ia pun ingin membuat kesepakatan kepada Tosaki bahwa ia akan membantu menghentikan Sato. Dengan imbalan, Tosaki menyediakan tempat yang aman untuk adiknya, serta jika ia berhasil menghentikan Sato, Nagai meminta identitas baru agar ia dapat hidup dengan tenang. Tidak hanya itu, ternyata Nagai telah menyelidiki Tosaki. Ia pun mengancam Tosaki, jika ia melanggar janjinya, maka Nagai akan membunuh tunangan Tosaki. Shin beralih ke Sato. Ternyata alasan Sato begitu ingin melawan pemerintah itu semua dikarenakan Sato juga pernah menjadi objek penelitian. Tidak tanggung-tanggung, hal itu berlangsung selama 20 tahun. Ia pun merasakan penyiksaan yang luar binasa. Hari pengancaman Sato pun telah tiba. Terlihat dari pihak Tosaki dan Nagai tengah menyusun rencana untuk menjaga gas beracun yang diincar oleh Sato dan rekan-rekannya untuk menghancurkan Tokyo. Sementara dari pihak Sato, tampak seorang Ajin menggunakan kursi roda mulai masuk terlebih dahulu tanpa dicurigai oleh para petugas. Sementara Tanaka dan dua rekan lainnya sedang dalam perjalanan dengan membawa tas yang berisi tangan Sato dan pakaiannya. Ajin yang menggunakan kursi roda tadi pun mulai meretas sistem keamanan gedung, dan Tanaka beserta dua rekan lainnya tampak telah tiba di bawah gedung. Setelah sistem keamanan berhasil diretas, Tanaka dan dua rekan lainnya pun mulai masuk ke dalam gedung, dan mereka pun mulai melakukan penyerangan. Nagai pun menyadari dalam regu itu tidak terlihat Sato sama sekali. Sato rupanya tengah berada di penggilingan kayu dengan menggunakan sepeda. Kemudian Nagai pun menyuruh hantu hitamnya untuk mencari penyusup yang telah meretas sistem keamanan gedung. Dengan cepat, hantu hitam Nagai pun berhasil menemukan Ajin yang menggunakan kursi roda itu. Lalu Tosaki dan Izumi pun datang untuk menangkapnya. Berlanjut ke Tanaka dan kedua rekannya. Tampak mereka telah berhasil masuk hingga ke lantai atas, dekat dengan gas beracun yang mereka incar. Mereka pun mulai masuk ke sebuah ruangan, di mana tanpa mereka sadari, ruangan itu adalah jebakan yang telah dibuat oleh Nagai. Nagai pun mulai memenuhi ruangan itu dengan hantu hitamnya, guna menghalangi penglihatan mereka. Hal itu dikarenakan hantu hitam hanya dapat dilihat oleh para Ajin, sementara para petugas keamanan adalah manusia biasa yang tidak dapat melihatnya. Jadi, para petugas pun dengan mudah menembaki obat bius hingga mereka pun dapat dilumpuhkan. Setelah mereka dilumpuhkan, petugas keamanan pun mengambil tas milik mereka. Ternyata tas tersebut berisikan potongan tangan dan pakaian. Masih ingat kan guys cerita sebelumnya? Ketika Tanaka dan kedua rekannya tiba, ia membawa sebuah tas, dan potongan tangan itu adalah milik Sato. Sato ternyata berencana untuk masuk ke dalam penggilingan kayu. Ketika tubuhnya hancur, ia akan beregenerasi ke potongan tangan yang telah berada di dalam gedung. Seperti rencananya guys, Sato pun menjadi utuh kembali.
lalu menembaki semua petugas keamanan yang berada di sana. Keren ya. Nagai dan Tosaki pun terkejut mendengar Sato yang berhasil masuk. Kemudian Nagai pun melakukan hal yang sama untuk melumpuhkan Sato, memenuhi ruangan dengan hantu hitamnya. Dalam sekejap, ruangan itu pun dipenuhi oleh hantu hitam. Lalu petugas pun menembaki Sato dengan obat bius. Petugas keamanan pun mulai mendekati Sato yang dikiranya telah terbius, tapi ternyata dikibulin sama Sato. Hantu hitam milik Sato ternyata menghalangi peluru biusnya. Jadi ya gitu, Sato yang jahat ini baik-baik aja, tidak jadi terbius. Dan Sato pun langsung menghabisi petugas keamanan. Setelah petugas keamanan lumpuh, Sato pun pergi untuk menyelamatkan Tanaka untuk mengambil gas beracun yang akan digunakan untuk melenyapkan warga Tokyo. Setelah mengambil gas beracun, Sato pun pergi terlebih dahulu meninggalkan Tanaka. Sato pun tampak menghubungi Nagai dan memberitahu lokasi di mana ia akan menggunakan gas beracun itu. Singkat cerita, tibalah Nagai di tempat Sato berada. Kemudian, hantu hitam milik Nagai mengambil gas beracun dari tangan Sato. Sementara itu, Tanaka bertemu dengan Izumi dan Tosaki. Terjadilah pertarungan Tanaka dengan Izumi. Tampak di awal Izumi kalah melawan Tanaka. Izumi pun berusaha keras untuk melawan Tanaka. Di saat itu, muncullah Tosaki menancapkan obat bius ke arah Tanaka hingga membuat ia pingsan. Kembali ke pertarungan Nagai dan Sato. Terlihat pertarungan mereka begitu sengit. Ketika Nagai tertembak oleh Sato, ia tanpa sengaja menjatuhkan gas beracun itu. Nyaris gas beracun itu meledak jika jatuh ke bawah. Beruntung hantu hitam milik Nagai datang mengambil. Lalu Nagai pun meletakkan gas beracun itu di tempat yang aman. Pertarungan pun terus berlanjut. Nagai dengan bantuan hantu hitamnya menembaki Sato dengan obat bius. Lalu Sato pun menarik tangan Nagai ke arah hantu hitamnya hingga membuat tangan Nagai putus. Kemudian Nagai pun berusaha menghalangi Sato untuk meresetkan diri. Tampak obat bius yang mengenai Sato sudah mulai bereaksi. Nagai mengira semua sudah berakhir, tapi ia dikejutkan. Hantu hitam milik Sato mampu membunuh Sato yang tengah pingsan. Hingga Sato pun bangkit kembali. Nagai pun yang tengah sekarat tidak dapat memanggil hantu hitamnya. Ketika Sato akan menembaki Nagai dengan obat bius, pasukan anti-ajin tiba dan langsung menembaki Sato. Sato yang mau melawan berusaha ditahan oleh Nagai. Lalu pasukan anti-ajin pun membekukan Sato dan Nagai, kemudian menembaki mereka hingga hancur lebur, sehingga mereka tidak dapat tereset kembali. Eits, dikira Nagai mati ya. Masih ingat kan tangan Nagai yang terpotong oleh Sato saat pertarungan? Yap, Nagai pun masih bisa tereset kembali karena tangan miliknya masih tersisa. Pasukan anti-ajin pun yang mengetahui Nagai masih hidup berusaha menembakinya. Lalu Nagai pun langsung meloncat dari atas gedung yang tinggi itu. Dan film pun berakhir. Sekian review film kali ini. Terima kasih buat yang udah menonton. See you next video.